Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia yang berkaitan dengan tema 2 subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Jangan lupa sebelum belajar silahkan berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Sistem pernapasan manusia. Secara umum, yaitu manusia bernafas untuk masukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Secara umum, organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Kita lanjut pada bagian yang pertama, yaitu hidung. Hidung adalah tempat di mana udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Jadi, meski dari luar terlihat sangat sederhana, namun ternyata proses di dalam hidung sangatlah kompleks, di mana ada rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran serta udara dilembabkan terlebih dahulu oleh selaput hidung. Selanjutnya adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Ini dapat kita lihat dari gambar yang ada yang dilingkari berwarna merah itu. Yang bagian atas itu merupakan hidung dan yang bagian bawah merupakan bagian belakang dari saluran pencernaan, yaitu berupa mulut belakang kita. Jadi sebenarnya ada sebuah rongga yang pertemukan antara hidung dan bagian belakang mulut kita. Itu dinamakan dengan faring. Selanjutnya adalah laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Jadi kalau dilihat pada gambar yang dilingkari berwarna merah itu, letaknya berada di bawah dari tadi, ya, pertemuan antara rongga hidung dengan rongga mulut di bagian belakang atau yang dinamakan dengan faring, dan laring itu berada di bagian bawahnya. Selanjutnya adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi sebenarnya sangat kompleks. Ketika udara masuk melalui rongga hidung sampai nanti ke paru-paru, ternyata masih ada seleksi-seleksi di mana benda-benda asing atau seperti halnya debu dan bakteri yang masuk akan didorong ke keluar. Itu pada bagian trakea atau batang tenggorokan. Sekarang kita lanjutkan kepada tahapan selanjutnya ketika udara masuk melalui rongga hidung, yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan antara trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Jadi tadi dari trakea tadi atau dari batang tenggorokan tadi turun ke bawah ada percabangan antara ke kiri dan ke kanan, antara paru-paru kiri dan kanan, itu dinamakan dengan bronkus, yaitu percabangan dari trakea serta tadi bronkus sendiri terdiri dari dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya kita masuk ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Jadi di masing-masing paru-paru
terdapat bronkiolus atau percabangan di dalamnya. Itu ada gambar yang dilingkari dengan warna merah. Itu merupakan bronkiolus di paru-paru yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Kalau dilihat sebenarnya ketika lebih dekat kita amati, alveolus itu semacam anggur, bentuknya semacam anggur, di mana berada di dalam paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi fungsi dari alveolus sendiri sangatlah penting dalam tubuh kita. Jadi ketika kita amati tadi, proses pernapasan tadi bermula dari rongga hidung, masuk kepada faring, turun ke laring, lanjut ke trakea, ada paru-paru kanan dan kiri, di mana percabangannya dinamakan dengan bronkus, dan dari bronkus sendiri masih ada bronkiolus, percabangan-percabangan yang lebih kecil yang berada di masing-masing paru-paru. Dan setiap percabangan tersebut nanti akan muncul lagi atau ada salah satu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dinamakan dengan alveolus. Nah, ketika kita amati, ternyata ketika kita bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Jadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi dinamakan dengan alveolus. Dan ketika kita urutkan kembali tadi, bagaimana udara masuk sampai bisa bertukar dari oksigen menjadi karbon dioksida tadi, urutannya dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oke, mungkin itu pembelajaran pada kali ini berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.